Anak didik, kita ambil contohnya. Nah, untuk syarat yang pertama kita perhatikan ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat M. Nah, kita perhatikan contoh soalnya, yaitu 3 akar dari 3 pangkat x kurang 7 sama dengan 1/9. Nah, anak didik kemarin-kemarin sudah ibu ajari sifat-sifat eksponensial ya, jadi sudah paham. Jadi kita lihat dia ke dalam sifat keberapa dia. Ini kan fx. Nah, kita lihat di sini ada persamaan. Di sini adalah bilangan pokok ya kan. Nah, ini pun tidak ada dia pangkatnya. Ini adalah tidak ada x di sini. Berarti ini adalah sifat yang pertama. Oke. Maka menjadi 3 pangkat x kurang 7 berpangkatkan akar 3. Akar 3 berarti bisa kita ubah menjadi 1/3. Itu dia. Oke. Sama dengan 1/9. Ini dia. Oke, maka menjadi 3 x kurang 7 kali 1/3 berarti x kurang 7/3 sama dengan, nah ini kita ubah menjadi pangkat negatif, menjadi 9 pangkat negatif 1. Ini dia. Oke, sifat-sifat eksponensial. Nah, tadi syaratnya apa? Bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama atau basisnya. Nah, di sini 3 pangkat x kurang 7/3 sama dengan 9 pangkat minus 3. Nah, gimana caranya supaya basisnya ini sama? Nah, kita lihat. Di sini 3 tidak bisa lagi kita ubahkan, sedangkan 9 bisa kita ubahkan menjadi 3 ya kan basisnya. Maka menjadi 3 pangkat x kurang 7/3 sama dengan 3 pangkat 2 kali minus 1. Nah, jika basis sudah sama, maka menjadi, kan basisnya, oke, maka 3 pangkat x kurang 7/3 sama dengan 3 pangkat 2 kali minus 1 adalah minus 2. Nah, perhatikan, jika basis sudah sama, maka apa yang dikerjakan? Jika basis sudah sama, maka yang dikerjakan adalah fx sama dengan m. Pangkatnya yang dikerjakan. Nah, makanya pangkatnya kita kerjakan. Basis sudah sama, maka pangkat dikerjakan. X kurang 7/3 sama dengan minus 2. Oke, sampai sini bisa ya. Kemudian, nah, kita kan mau mencari nilai si x. Maka kita kali silangkan ini anggap per 1. Maka x kurang 7 kali 1 adalah x kurang 7 sama dengan 3 kali minus 2 adalah minus 6. Perkalian silang ya nak. Maka menjadi x sama dengan minus 6 pindah ruas. Minus 7 menjadi positif 7. Ingat ya, setiap yang berpindah dari sama dengan, ini kan dari kiri, pindah ke kanan menjadi positif 7. Maka x sama dengan negatif 6 tambah 7. Utang 6 bayar 7 berarti kembalian 1. Maka nilai si x-nya adalah 1. Inilah nilainya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, untuk anak didik, ingat intinya itu bilangan pokok harus sama. Kalau bisa disamakan, itu dia intinya ya. Oke, perhatikan jika dia tidak sama, maka dia perhatikan ininya, pangkatnya berarti yang sama. Itu dia. Oke, anak didik, kita lanjut. 2 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 4 pangkat minus x kurang 1. Nah, yang pertama kamu pikirkan dulu supaya dia kena ke dalam sifat-sifat ini. Nah, kamu perhatikan jika dia sifat yang C misalnya, ini kan karena basisnya berbeda. Nah, kamu lihat pangkatnya apakah sudah sama? Nah, tidak kan? Berarti otomatis harus kamu perhatikan basisnya dulu, gimana supaya bisa sama. Nah, di sini ada 2, di sini ada 4. Berarti 4 bisa kan kita pangkatkan? Yaitu bilangan yang bisa dipangkatkan yaitu 2. 2 pangkat 2 kan 4. Maka menjadi 2 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 2 pangkat 2. Ingat ya, ini kan 2 pangkat 2. Buat dalam kurung. Minus x kurang 1. Ini dia. Oke, maka menjadi 2 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 4. Ingat ya, pangkat ya, pangkat. Jangan kamu samakan nanti besarnya. Menjadi 2 pangkat 2 kali minus x adalah minus 2x. 2 kali minus 1 adalah minus 2. Oke, perhatikan basisnya sudah sama. Basis sudah sama. Ini kan
sifat yang kedua kan, A pangkat fx, A pangkat gx. Ini kan persamaan dengan bilangan pokok. Nih persamaan kan. Jika dia seperti itu, A tidak sama dengan 0, betul. A-nya kan 2, tidak sama dengan 1, betul. Maka fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya yaitu x kuadrat tambah 3x tambah 4. Gx-nya adalah minus 2x kurang 2. Maka fx sama dengan gx. Maka x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan minus 2x kurang 2. Oke. Maka menjadi x kuadrat tambah 3x. Oke, kita lihat 3x kawannya kan minus 2. Dia di sebelah kanan, pindah ruas menjadi tambah 2x. Ini kita buat menjadi sama dengan 0. Kemudian minus 4 pindah ruas minus 2 menjadi tambah 2 sama dengan 0. Maka menjadi x kuadrat 3x tambah 2x adalah tambah 5x. Minus 4 tambah 2 adalah negatif 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan. Nilai x-nya kan Bu belum dapat. Gimana caranya? Kita lihat x kuadrat, berarti ini adalah pemaktoran. Oke, kita faktorkan. Menjadi x. Nah, kita perhatikan perkalian berapa supaya 2? Yaitu perkalian. Maaf ada yang silap. Ini kan tambah. Di sini kan tambah. Sorry. Tambah. Berarti 4 tambah 2 adalah 6. Ini positif, sorry ya, ada kesilapan. Maka menjadi perkalian 6. Berarti perkalian 6 itu ada 2 kali 3, 6 kali 1, ya kan? Kemudian kamu pikirkan, di sini ada 5x, di sini ada 5x. Oke, di sini ada 5x, berarti perkalian berapa yang menghasilkan 5x? Oke, coba kita lihat. Kalau kita buat dia 2 kali 3 berarti misalnya x berarti 2, 3. Berarti gimana caranya supaya 5x dia di sini? Berarti tanda apa kita buat? Ini kalau misalnya ini kurang, ini tambah x kuadrat 3x. Nah, tidak dapat 5x kan? Nah, gimana kalau 6? Gimana kalau 6 kita buat perkalian 6? Perkalian 6 pun tidak dapat. Berarti coba kita buat menjadi tanda tambah ini. Berarti x kali x adalah x kuadrat. X kali 3 adalah 3x. Ingat ya, 3x. 2 kali x adalah 2x. Berarti 3x tambah 2x adalah 5x. 2 kali 3 adalah 6. Udah betul. X tambah 2, x tambah 3 sama dengan 0. Maka x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 2. Lanjut. Atau x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 3. Oke, sudah dapat jawabannya. Itulah nilai si x ya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang lain. Baik, kita lanjut contoh yang C, yaitu 3 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 4. Nah, perhatikan. Ini masuk ke dalam syarat yang C. Pangkatnya sama tapi ininya berbeda, ya kan? Pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya berbeda. Nah, jika seperti itu apa yang dikerjakan? Maka fx sama dengan 0. Itu dia. Fx sama dengan 0. Kan ini kan fx. Ini fx. Ini dia. Fx. A dan B. Maka yang dikerjakan adalah fx sama dengan 0. Udah. X kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Ini dia. Maka menjadi, kita faktorkan karena ada x kuadrat. X. Nah, perkalian berapa ini? 4. 4 itu 2 kali 2. Kemudian 4 kali 1. Supaya hasilnya negatif 5. Berarti kita ambil 4 dan 1 kan? Kita misalkan di sini 4, ini 1. Nah, supaya ini negatif berarti negatif. Maka x kuadrat minus 1x minus 4x. Minus 1x minus 4x adalah minus 5x. Minus 4 kali minus 1 adalah 4. Itu dia, sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Kemudian x sama dengan 1. Tahu ya kenapa bisa gini? X dikurang 4 sama dengan 0. 4 kan pindah ruas jadi positif. Kemudian x kurang 1 sama dengan 0. Maka 1 pindah ruas menjadi positif. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut contoh yang D. Ingat anak-adik ya, jangan pernah lupakan syarat-syaratnya. Oke,
X tambah 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3, X tambah 2. Oke, perhatikan ininya sama, ya kan? Pangkatnya berbeda. Nah, itu syarat yang mana? Lihat ada X-nya kan? Berarti ini persamaan, persamaan, persamaan. Pangkatnya juga persamaan. Ini dia, tapi ininya sama. Maka apa syaratnya? Fx sama dengan Gx. Mana Fx, Gx? Pangkat. Maka syarat pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Oke, pangkatnya ini. Maka Fx-nya tadi 2X kurang 1 sama dengan X tambah 2. Maka menjadi 2X pindah ruas si X minus X sama dengan 2 minus 1 pindah ruas tambah 1. Maka 2X kurang X adalah X. 2 tambah 1 adalah 3. Oke, sudah selesai syarat yang pertama. Lanjut, syarat yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Ingat, Hx. Dah. Syarat yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Hx-nya tadi adalah X tambah 3. X tambah 3 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 pindah ruas positif 3-nya. Dikurang 3. Maka X sama dengan minus 2. Ini dia. Kemudian kita perhatikan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx-nya keduanya positif. Oke. Kita lanjut. Syarat yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0. Katanya Fx dan Gx keduanya positif. Nah, setelah dapat nilai si X, kita masukkan ke Fx dan Gx-nya. Oke. Maka Hx sama dengan 0 adalah X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurang 3. Maka X sama dengan minus 3. Nah, sudah dapat nilai si X. Katanya apa syaratnya? Fx dan Gx positif. Keduanya harus positif. Oke, kita masukkan. Tadi Fx adalah 2X kurang 1. Maka untuk X-nya negatif 3, maka 2 kali negatif 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah minus 3. 2 kali minus 3 adalah minus 6 dikurang 1. Maka hasilnya adalah utang 6, utang 1 berarti minus 7. Nah, katanya apa? Keduanya harus positif. Ingat saja nak, jika salah satunya sudah negatif berarti ini tidak usah dilanjutkan ke X-nya. Karena keduanya harus positif katanya. Itu dia. Jadi bukan penyelesaian ini, minus 3-nya. Jadi si X sama dengan minus 3 ini bukan penyelesaian. Karena apa? Nilai si Fx sudah negatif. Itu dia. Katanya harus keduanya positif. Itu dia. Jadi tidak usah kita cari nilai si Gx. Oke, kita lanjutkan. Syarat yang terakhir. Syarat keempat yaitu Hx sama dengan 1. Syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Ingat ya. Maka menjadi Hx-nya tadi adalah X tambah 3. X tambah 3 sama dengan minus 1. Maka menjadi X sama dengan minus 1 dikurang 3. X sama dengan minus 4. Tahu ya kenapa minus 3? Karena pindah ruas. Sini kan positif, pindah dia ke kanan menjadi negatif. Maka untuk X sama dengan minus 4, masukkan ke syaratnya. Katanya Fx dan Gx keduanya harus genap atau keduanya ganjil. Itu dia. Maka untuk Fx sama dengan 2X kurang 1, maka F berapa tadi? X-nya minus 4 sama dengan 2 kali minus 4 kurang 1. Maka F minus 4 sama dengan minus 8 dikurang 1. Maka F minus 4 sama dengan minus 9. Inilah dia. Katanya apa? Keduanya harus genap atau keduanya ganjil. Jika tidak, ini bukan himpunan penyelesaian. Maka untuk Gx, kita cari untuk Gx. Ingat ya, jika ini negatif berarti negatif kan? Negatif tapi dia ganjil. Berarti ini pun harus negatif ganjil juga. Maka Gx-nya tadi adalah X tambah 2. X tambah 2. Maka G untuk G minus 4 sama dengan minus 4 tambah 2. Maka G minus 4 sama dengan minus 4 tambah 2 adalah minus 2. Kita lihat. Ini ganjil. Maka kita lihat di sini kan minus tapi ganjil. Di sini minus tapi genap. Berarti X sama dengan minus 4 bukan penyelesaian. BP bukan penyelesaian. Ini pun BP bukan penyelesaian. Jadi yang HP-nya adalah
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah cuman 3 minus 2. 3, minus 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, bisa juga minus 2,3 terserah ya. Tidak ada masalah. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Baik, kita perhatikan contoh berikutnya yaitu X tambah 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2X tambah 6 pangkat X tambah 1. Nah, perhatikan ini syarat yang mana ini, Bu? Nah, kita perhatikan yang E, Fx, Gx. Nah, berbeda kan? Cuman dia adalah persamaan si X. Kemudian pangkatnya sama. Nah, maka kita tentukan dulu. Maka Fx itu adalah X tambah 2. Oke. Sedangkan Gx itu adalah 2X tambah 6. Oke, ini syarat yang E ya. Kemudian biar mudah, buat dulu seperti ini. Hx adalah X tambah 1. Ini dia. Oke, biar lebih gampang kamu ingatnya. Sama seperti yang tadi pun, kalau bisa kamu buat seperti ini, diketahuinya siapa aja. Biar lebih mudah. Oke, syaratnya pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Maka Fx sama dengan Gx. Oke. Gx nya tadi Fx sama dengan X tambah 2 sama dengan 2X tambah 6. Oke, maka X 2 ini kan kawannya 2X. Nah, dia pindah ruas ke kanan. Minus 2X sama dengan 6 pindah ruas ini. Ini kawannya 6 kan? Minus 2. Maka X kurang 2X adalah minus X sama dengan 6 kurang 2 adalah 4. Maka X sama dengan 4 per minus 1. Ingat ya, jika tidak ada di sini angka berarti itu adalah 1. Maka 4 bagi minus 1 adalah X sama dengan minus 4. Itulah dia. Lanjut. Syarat yang kedua yaitu Hx sama dengan 0. Syarat Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Oke, kita cari. Katanya syarat yang pertama udah, syarat yang kedua sekarang yaitu Hx sama dengan 0. Oke, Hx nya tadi adalah X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 pindah ruas. Kurang 1, maka X sama dengan negatif 1. Oke, tadi syaratnya apa? Katanya Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Nah, jika dia sama dengan 0, berarti ini adalah, pokoknya tidak sama dengan 0 lah dia. Berarti misalnya 1, 2 gitu. Oke, maka Fx nya tadi adalah untuk X nya minus 1 sama dengan X tambah 2. Maka F minus 1 sama dengan minus 1 tambah 2. Maka F minus 1 sama dengan 1. Oke, kemudian untuk G minus 1 sama dengan 2X tambah 6. Maka menjadi G minus 1 sama dengan 2 kali minus 1 tambah 6. Maka G minus 1 sama dengan 2 kali minus 1 adalah minus 2 tambah 6. Maka G minus 1 sama dengan 4. Inilah dia. Nah, katanya syaratnya apa? Tidak boleh sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Oke, dapat 1, dapat 4. Jadi kalau misalnya di sini dia minus 1 ataupun ini minus 2, terserah berapa, yang penting tidak sama dengan 0 hasilnya. Jadi HP-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah minus 4, minus 1. Itu dia. Ingat ya, yang ditulis adalah inilah dia. Ini tidak usah ditulis karena ini kan pembuktiannya, ini syaratnya. Jadi tidak usah ditulis. Ini menentukan apakah ini masuk dalam himpunan penyelesaian. Itu dia, sesuai dengan syaratnya. Oke, kita lanjut contoh yang F. Baik, kita perhatikan contoh yang F, yaitu 3 pangkat 2x kurang 4 kali 3 pangkat x tambah 3. Nah, perhatikan katanya apa? Untuk menyelesaikan persamaan ini digunakan pemisalan y sama dengan a pangkat fx, sehingga diperoleh a pangkat y kuadrat tambah b tambah c sama dengan 0. Nah, setelah y diperoleh, substitusikan kembali pada pemisalan yang tadi. Oke, kita perhatikan contoh ini. 3 pangkat 2x dikurang 4 kali 3 pangkat x tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang yang mau kita misalkan yang mana? Nah, kita lihat di sini. 3 pangkat 2x. Ini 3 pangkat x. Nah, katanya kan pemisalannya itu a pangkat x. Udah.
A pangkat fx. Nah, A pangkat fx. Sedangkan ini tidak ada pangkat x nya, ini pun tidak pangkat x nya. Berarti yang dua ini. Nah, katanya kan harus A pangkat fx. Berarti ini menjadi harus y kuadrat. Harus berkuadrat dia. Berarti kita misalkan ini menjadi 3 pangkat x kuadrat kurang 4 kali 3 pangkat x tambah 3 sama dengan 0. Nah, siapa yang mau kita misalkan? Yaitu 3 pangkat x. Jadi, misalkan 3 pangkat x itu sama dengan y. Misalnya hasil y dia. Maka menjadi, jadi setiap 3 pangkat x itu ubah menjadi y. Maka menjadi y kuadrat kurang 4 kali y tambah 3 sama dengan 0. Inilah dia. Maka menjadi y kuadrat kurang 4 kali y adalah 4y tambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari pemfaktorannya. Y. Nah, pikirkan perkalian berapa dia? 3 itu adalah 1 kali 3. 1 kali 3. Nah, supaya dia minus 4 berarti apa kita tandanya? Minus sama dengan 0. Kalau kamu kalikan ini hasilnya akan yang di atas ini. Itu dia. Maka y dikurang 1 sama dengan 0, y sama dengan 1. Kemudian y dikurang 3 sama dengan 0, maka y sama dengan 3. Oke, sudah dapat nilai si y-nya. Ada y sama dengan 1 dan ada y sama dengan 3. Nah, katanya apa? Setelah diperoleh nilai y, maka substitusikan kembali ke pemisalan. Tadi pemisalannya adalah 3x sama dengan y. Nah, maka menjadi 3x sama dengan y. Ini dia. Tadi kan ini kita misalkan. Maka 3x sama dengan untuk 1. Nah, pikirkan 3 pangkat berapa supaya 1? 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 0. Ingat ya, setiap yang berpangkat 0 itu adalah hasilnya 1. Maka x sama dengan 0. Jika basis sudah sama, maka pangkat yang dikerjakan. Maka x sama dengan 0. Nah, sudah dapat untuk y sama dengan 1. Selanjutnya untuk y sama dengan 3. 3 pangkat x sama dengan y. Maka 3 pangkat x sama dengan 3. Maka 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 1. Kan 3 pangkat 1 adalah 3. Maka menjadi x sama dengan 1. Nah, sudah dapat dia. Maka HP-nya adalah 0,1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, demikian pembelajaran kita mengenai persamaan eksponensial. Untuk lebih lanjutnya boleh ditanya-tanya Ibu. Ibu harap kalian dengan video ini dapat memahami dan mengerti. Tetap di rumah dengan baik. Jika pergi kemana-mana tetap memakai masker. Sampai jumpa kembali.